Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khairatul Abdullah dari Prodi Ilmu Falak kelas 1B, ingin mempresentasikan hasil belajar saya selama satu semester ini dalam mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum yang diampu oleh dosen Hajah Siti Rohmah sebagai tugas akhir semester 1. Pengantar ilmu hukum merupakan dasar ilmu pengetahuan hukum yang memberikan gambaran-gambaran umum yang bersifat universal. Pembahasan pertama mengenai manusia, masyarakat, dan hukum. Manusia sebagai makhluk sosial atau monodualistik, artinya manusia itu bukan hanya sebagai makhluk individu, tapi juga sebagai makhluk sosial yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat, yang selalu berkecenderungan membutuhkan orang lain. Karakteristik adanya hukum, artinya hukum itu tidak selalu tertulis. Di mana ada masyarakat, pasti di situ adanya hukum. Hukum itu selalu berada di tengah-tengah masyarakat. Manusia mempunyai dua macam kebutuhan, diantaranya fisik dan non-fisik. Adapun fisik ialah kebutuhan yang menunjang organ kita seperti makan, minum. Sedangkan non-fisik ialah sesuatu yang sifatnya imaterial atau kebutuhan eksistensi seperti akal, budi pekerti, budaya yang baik. Mekanisme untuk memenuhi kebutuhan itu dinamakan pranata. Pranata ada dua. Yang pertama ritual, yakni cara berkomunikasi dengan Tuhan, contohnya beribadah. Kemudian pranata yang kedua adalah norma, yakni pranata yang diciptakan manusia untuk mengatur hubungan sesama manusia agar menjadi sebuah kesatuan masyarakat. Pembahasan yang kedua mengenai pengertian ilmu hukum normatif. Dalam mekanisme pranata, norma disebut juga kaidah, yakni aturan atau acuan yang menjadi dasar. Penggolongan norma ada 4, diantaranya norma hukum, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma agama. Ilmu hukum normatif adalah ilmu hukum yang bersifat tidak dapat dibandingkan dengan ilmu-ilmu lain. Kajiannya adalah hukum positif. Ius constitutum adalah hukum yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu yang dibuat oleh negara. Contohnya hukum positif norma dan undang-undang di Indonesia. Ada pula ius constituendum, yaitu hukum yang masih dalam angan-angan, artinya belum sah. Contohnya, saya bermimpi perlindungan anak-anak dari kejahatan, kemudian disah. Nah, keluarlah undang-undang perlindungan anak, maka undang-undang yang disahkan tersebut menjadi ius constitutum. Pembahasan yang ketiga mengenai sistem hukum dan macam-macam sistem hukum. Sistem hukum adalah keseluruhan elemen atau seperangkat kaidah dan aspek yang membangun serta menggerakkan hukum sebagai peranata dalam kehidupan bermasyarakat dengan tujuan untuk mencapai tujuan kesatuan masyarakat. Macam-macam sistem hukum sebenarnya ada banyak, namun lebih dominan ada 4. Di antaranya yang pertama Eropa kontinental, disebut juga sebagai civil law, merupakan aturan yang tertulis yang dikodifikasi secara sistematis dan ditafsirkan oleh hakim dalam penerapannya, atau dikenal juga sebagai undang-undang, serta dibuat oleh lembaga legislatif. Sumber hukumnya didoktrin dari peraturan tertulis yang teratur. Yang kedua Anglo-Saxon atau common law, merupakan sistem hukum yang tidak tertulis, kebalikan dari civil law tadi, yakni menganut putusan hakim atau jurisprudensi. Contohnya di negara Inggris dan Amerika. Yang ketiga sistem hukum adat, merupakan sistem hukum yang berada di masyarakat adat setempat. Pengertian adat sendiri ialah suatu tatanan atau nilai yang diyakini oleh masyarakat secara turun-temurun dan dipraktikkan serta ada konsekuensinya sendiri ketika melanggar. Maka yang memutuskan adalah kepala suku dari adat tersebut. Perbedaan antara adat istiadat dengan hukum adat yaitu apabila adat istiadat adalah kebiasaan masyarakat yang dipatuhi turun-temurun, sedangkan hukum adat ialah terjadi pelanggaran dari adat istiadat setempat, maka ketualah sebagai penegak hukum serta ada sanksi yang diberikan. Keempat, sistem hukum Islam hampir sama dengan hukum fikih, yakni bersumber dari Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Sistem hukum Islam ada 2. Sistem hukum Islam yang diformalkan, contohnya seperti di negara Arab Saudi, Timur Tengah. Ada pula yang hanya sebagai acuan moral, artinya tidak diformalkan, seperti di Indonesia. Ada hukum perdata Islam yang diatur dalam kompilasi hukum Islam. Ada waris perkawinan, jadi maksudnya hukum tersebut khusus hanya orang Islam, artinya tidak semua warga Indonesia menganut hukum Islam. Dapat hukum privat dan hukum publik.
Hukum privat adalah hukum yang mengatur antara orang per orang, contohnya perdata seperti jual beli, koperasi, yayasan. Adapun hukum publik yaitu hukum yang mengatur hubungan antara orang dengan negara, seperti pidana kasus pencurian hubungannya dengan negara yang diatur dalam undang-undang. Pembahasan yang keempat mengenai sumber hukum dan jenisnya. Sumber hukum berasal dari hukum yang berupa keputusan penguasa yang berwenang untuk memberikan keputusan tersebut, dapat berupa peraturan maupun ketetapan. Perbedaan dari peraturan dan ketetapan. Jika peraturan dilakukan secara terus-menerus, sedangkan ketetapan dilakukan hanya satu kali. Contohnya seperti keputusan presiden. Hukum ada dua. Pertama, sumber hukum material yaitu sumber hukum yang memberikan ide sehingga menjadi substansi hukum. Contohnya, kekuatan politik, keadaan geografi negara, jadi situasi sosial yang menjadi isi hukum tersebut. Kedua, sumber hukum formil yaitu sumber hukum yang bisa dijadikan dasar putusan tempat di mana kekuatan sumber hukum itu ditetapkan. Kebiasaan yang menjadi sumber hukum ada tiga. Material, jika ada sebuah perbuatan atau tingkah laku yang dilakukan secara terus-menerus yang sudah menjadi bagian masyarakat. Kemudian intelektual, jika sesuatu itu dilakukan secara terus-menerus karena ada keyakinan dan meyakini jika kebiasaan tersebut terus dilakukan maka akan ada akibat yang ditimbulkan. Syarat sahnya perjanjian dalam pasal 20 KUH Perdata. Adanya kesepakatan bagi mereka yang mengikatkan dirinya. Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan. Perjanjian ada dua, yakni perjanjian tertulis. Apabila masalahnya besar, seperti jual beli tanah, dan ada pula perjanjian presiden. Sedangkan perjanjian lisan apabila masalahnya ringan, contohnya hanya jual beli. Proses pembuatan perundang-undangan diatur dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Ada 5 tahapan, yakni perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan perundangan. Pembahasan yang kelima mengenai konsep-konsep hukum. Subjek hukum adalah segala sesuatu yang diberikan dan dibebankan kepada makhluk yang mempunyai hak dan kewajiban, punya kecakapan kontraktual, bisa menuntut dan dituntut, seperti manusia atau perseorangan dan badan hukum. Syarat subjek hukum yaitu pihak yang melibatkan bisa diteruskan atau menerima. Jika sudah cakap hukum artinya sudah dewasa, maka objek hukumnya ialah sesuatu yang dikehendaki oleh subjek hukum atau benda tersebut yang harus bisa dikuasai dan sesuatu yang bernilai serta bermanfaat. Objek hukum ada yang berwujud dan tidak berwujud seperti hak kekayaan intelektual. Pembahasan ke-6 mengenai konsep hukum yang membentuk dasar sistem hukum. Peristiwa hukum adalah peristiwa yang bisa menimbulkan akibat hukum dan terjadi jika ada norma hukum yang mengaturnya. Contohnya jual beli, masuk peristiwa hukum karena ada norma hukum yang mengaturnya. Ciri peristiwa hukum yaitu ada norma hukum yang mengatur serta dapat menimbulkan akibat hukum yang diberikan oleh hukum atas suatu peristiwa hukum atau subjek hukum. Maka timbul akibat hukum, yakni akibat yang diberikan oleh peristiwa hukum. Akibat yang ditimbulkan ada tiga, yaitu keadaan hukum, seperti lahirnya, berubahnya, dan lenyapnya keadaan hukum, hubungan hukum, serta sanksi pidana dan perdata ada dalam PMH dan wan prestasi. Misalnya, di dalam KUH Perdata mengatakan bahwa cakap hukum mulai berusia 21 tahun atau sudah menikah. Sedangkan si A masih berusia 20 tahun dan hari ini, tepat pada hari ini, baru menginjak usia 21 tahun. Maka yang tadinya belum cakap hukum, yakni berusia 20 tahun, berubah menjadi cakap hukum, yakni 21 tahun. Hal ini bisa dikatakan berubahnya keadaan hukum. Apabila dia terkena goncangan mental, maka dikatakan lenyapnya hukum. Perbedaan sanksi PMH dan wan prestasi. Jika PMH tidak ada perjanjian atau timbul dari perorangan yang di dalamnya tidak ada kesepakatan, sanksinya itu mengganti rugi perbuatan yang dilakukan, sedangkan wan prestasi timbul karena kesepakatan antar orang, di mana suatu keadaan tidak dipenuhinya prestasi yang telah dijanjikan, baik itu disengaja maupun terpaksa. Pembahasan yang ketujuh, penemuan hukum dan metodenya. Penemuan hukum merupakan pembentukan hukum oleh aparat penegak hukum yang bersifat umum kepada peristiwa yang bersifat khusus. Tahapan-tahapan hakim diantaranya konstatitir, yakni ketika menyelesaikan perkara hakim melakukan penelitian atau pembuktian. Qualisifir, yaitu ketika hakim mencari aturan hukum yang sesuai yang akan diterapkan. Dan konstituir, yakni ketika hakim menetapkan atau menerapkan hukum dalam kasus keduanya.
Macam-macam metode penemuan hukum. Yang pertama, metode penafsiran hukum. Terbagi lagi menjadi 5. Yang pertama, metode penafsiran gramatikal, yaitu menafsirkan arti kata-kata secara rezim. Contohnya, kendaraan dilarang parkir. Kemudian yang kedua, sahih, yaitu hal-hal yang didefinisikan yang akan muncul di pasal-pasal selanjutnya. Kemudian sistematik, yakni menafsirkan peraturan perundang-undangan yang menghubungkan antara satu sama lain. Keempat, sosiologis, yaitu penafsiran yang dipahami oleh masyarakat. Dan yang terakhir, penafsiran ekstensif, yakni memperluas sebuah makna tertentu. Metode yang kedua yaitu konstruksi hukum, artinya membentuk dari yang tidak ada menjadi ada. Yang pertama, analogi, yaitu hakim menerapkan hukum yang berbeda tetapi menganalogikannya sama. Kemudian ada akuantratio, yakni kebalikan dari analogi, yaitu menemukan peristiwa dari yang khusus ke peristiwa yang umum. Pembahasan yang ke-8, pengertian ilmu hukum empiris. Ilmu hukum empiris disebut juga sosiologikal jurisprudence, merupakan aliran dalam filsafat hukum yang memberikan perhatian terhadap masyarakat dan hukum sebagai unsur utama dalam pemberlakuan hukum. Filsafat sendiri adalah sebuah ilmu yang mempertanyakan secara radikal. Filsafat ketika digunakan pada ilmu hukum, maka disebutlah filsafat hukum. Cara pandangnya yaitu sebagai norma hukum yang tertulis dan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat. Artinya, ilmu hukum empiris merupakan ilmu hukum yang melihat dari sudut pandang secara dogmatis maupun yang bisa ditangkap oleh panca indera. Jenis-jenisnya antara lain antropologi hukum, yakni hukum tentang manusia; sosiologi hukum, yakni ilmu sebagai peristiwa; sejarah hukum, yakni melihat hukum dari aspek sejarah; perbandingan hukum, maksudnya membandingkan hukum dari negara A dengan negara B. Serta ada pula psikologi hukum, artinya berkaitan dengan kejiwaan, cara berpikir, karakter, dan tingkah laku manusia. Ilmu hukum ini digunakan secara analisis yang ada di dalam sosiologi hukum. Contohnya, misal ada kasus pembunuhan, maka untuk menyelesaikannya berdasarkan dengan KUHP, Kitab Hukum Perdata. Pembahasan yang ke-9, aliran ilmu hukum atau teori hukum adalah pemikiran tentang hukum yang telah muncul sejak zaman Yunani dan Romawi beberapa abad tahun yang lalu. Penelitian hukum sebagai subnormatif, yaitu sistem undang-undang atau normatif di masyarakat. Adapun penelitian hukum sebagai studi keilmuan, yaitu tujuannya untuk menjelaskan, memberikan eksplanasi, menyingkap, maka muncullah teori-teori atau aliran-aliran yang terbentuk dari kerangka berpikir yang berbeda-beda. Oleh karena itu, muncullah aliran-aliran pemikiran dalam ilmu hukum di antaranya. Yang pertama, aliran positivisme hukum yang berkembang secara ajaran rasionalisme, terbentuk dari alam dan berpengaruh pada positivisme hukum. Aliran positivisme hukum itu berdasarkan pada penguasa penegak hukum. Aliran ini bebas milah dengan tidak memakai moral, nilai, akan tetapi dengan empirik. Akibatnya, sebuah realita diamati secara empirik, yakni ditangkap secara panca indera. Tokoh analytical jurisprudence adalah Austin yang menyatakan bahwa hukum itu dibuat oleh Tuhan manusia secara sebenarnya dan tidak sebenarnya. Hukum merupakan perintah penguasa, di mana di dalamnya ada perintah, larangan, dan sanksi, serta berbentuk tetap dan tertutup. Ada pula teori hukum murni. Tokohnya adalah Hans Kelsen yang menyatakan bahwa hukum itu murni. Jika dibuat oleh penguasa, maka dipisah dari nilai-nilai politik menjadi hukum itu sendiri atau pure of law. Namun teori ini dibantah karena sangat tidak mungkin. Akan tetapi teori ini tidak semuanya ditolak. Contohnya seperti hierarki. Yang kedua, aliran hukum alam. Teori sejarah ini mengarah pada kebenaran alam ini. Menurut Hugo Grotius, terdapat prinsip ganti rugi, prinsip kesetiaan pada janji, dan prinsip hak milik. Yang ketiga, aliran utilitarianisme. Hukum itu ketika mendatangkan kebahagiaan atau manfaat. Menurut Jeremy Bentham adalah menambah sebanyak-banyak mungkin kebahagiaan atau menekan penderitaan.
Kemudian ada aliran-aliran yang lain, diantaranya aliran sejarah, realisme hukum, aliran sosiologis, dan aliran hukum kritis. Kemudian pada pembahasan ke-10 bahas tentang pengantar ilmu hukum sebagai budaya hukum. Pengertian budaya sendiri merupakan cara melakukan atau menjalani hidup yang membentuk pola-pola yang khas. Sedangkan hukum sendiri itu mempunyai perspektif yang luas. Maka respon terhadap hukum itulah yang dinamakan budaya hukum. Masyarakat sebagai budaya hukum yang dapat mengaruhi komponen kultur yang ada dalam sistem hukum. Hukum itu tidak bisa berdiri sendiri, akan tetapi berkaitan dengan faktor-faktor seperti faktor budaya, faktor politik, dan lain sebagainya. Faktor-faktor hukum ada 3. Yang pertama, substansi sebagai isi hukum tersebut, seperti undang-undang yang dapat dipatuhi maupun tidak. Kemudian ada kultur, yakni sesuatu yang mengaruhi, serta yang terakhir, struktur yang menjadi penegak yang membuat hukum tersebut berlaku di masyarakat, antara lain nilai budaya, nilai agama, dan corak masyarakat. Misalnya, hukum adat hanya ada di masyarakat tertentu. Pihak yang melibatkan adalah ketua adat, masyarakat adat, dan nilai-nilai tradisional. Masyarakat itu ada 2, ada yang mekanis atau tradisional dan organis yang struktur. Jadi kesimpulannya, budaya hukum juga dapat dipahami sebagai pendapat, sikap, nilai, dan harapan terhadap hukum dan lembaga hukum. Pembahasan yang terakhir mengenai unifikasi dan pluralisme hukum. Unifikasi hukum adalah mengacu pada upaya untuk menciptakan keseragaman dalam hukum yang berlaku bagi seluruh warga negara di suatu negara tertentu. Unifikasi juga disebut sebagai proses penyatuan atau penyeragaman berbagai hukum menjadi satu kesatuan hukum secara sistematis yang berlaku bagi seluruh warga negara di suatu negara. Konsep unifikasi hukum di Indonesia berbeda dengan negara barat, karena mayoritas di barat, konsep unifikasi hukum berbau sekulasisme yang artinya memisahkan hukum pribadi dengan hukum agama. Sedangkan unifikasi hukum di Indonesia memiliki konsep pluralisme hukum, artinya keberagaman hukum yang ada di Indonesia. Tujuan unifikasi hukum diantaranya meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem hukum, meningkatkan keadilan, mendorong integrasi dan harmonisasi, meningkatkan kepastian hukum dalam transaksi bisnis, memfasilitasi mobilitas dan interaksi sosial, mengurangi biaya administrasi dan kepatuhan. Faktor-faktor yang mempengaruhi unifikasi hukum antara lain kekuatan tradisi dan agama, pandangan tradisional tentang kehidupan keluarga, pandangan tentang hubungan antar daerah dalam kelompok bangsa, undang-undang yang mencakup unifikasi hukum, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 mengenai prinsip-prinsip dasar agraria, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai pernikahan, dan undang-undang lainnya seperti Undang-Undang Anti Korupsi, Undang-Undang Anti Subversi, dan Undang-Undang Narkotika. Pluralisme hukum sebagai alat kritik terhadap ideologi sentralisasi hukum. Sentralisasi hukum memaknai hukum negara yang berlaku seragam untuk semua orang dalam satu wilayah yurisdiksi negara. Sifatnya pluralisme hukum yaitu tidak ada yang namanya sentralisasi hukum. Bentuk dari sentralisasi hukum yaitu hukum negara. Akibatnya, dalam suatu negara hanya ada satu hukum. Nilai positif dari pluralisme hukum yaitu diakuinya hukum-hukum yang lain kecuali hukum negara karena bentuk pengakuannya dimasukkan dalam undang-undang negara. Sedangkan nilai negatif dari pluralisme hukum itu adanya ketidakadilan yang dilihat dari sebuah sanksi yang diterapkan dalam setiap hukum. Seseorang yang melakukan kesalahan yang sama jika disanksi pada setiap hukum yang dianutnya akan berbeda. Cukup sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam pengucapan kata, mohon maaf dan mohon dimaklumi. Terima kasih telah menonton. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.